Alhamdulillah langsung terhubung. Yang mulia Profesor Dr. Djuajie Sumardi Kartanegara merupakan Ketua Dewan Pendiri LKPASI di Indonesia ini. Alhamdulillah sekarang saya bisa bergabung langsung dengan beliau. Assalamualaikum Yang Mulia Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Gus. Alhamdulillah. Profesor, hari ini kami live. Hari ini kami mengaji tentang sejarah, bahwa penting memahami sejarah zaman kerajaan kolonial sampai sejarah kemerdekaan. Ini Prof, buku yang Prof bikin, buku yang Prof buat ini juga sedang saya pegang. Karena itu Prof, saya minta pandangan Yang Mulia Profesor tentang pentingnya memahami sejarah tentang kerajaan di Nusantara. Ini nih Prof, saya tunjukkan bahwa buku ini ditulis oleh komunitas kesejarahan Indonesia, Jawa Timur, menerukan tentang sejarah zaman kerajaan kolonial. Mohon izin Prof, silakan disampaikan pandangannya, masukannya, dan seterusnya untuk masyarakat Indonesia tentang pentingnya memahami sejarah. Monggo silahkan Prof. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Gus Olivi ya dari Madura. Salam sejahtera untuk kita semuanya, para sedulur yang ada di seluruh Nusantara, khususnya yang ada di Jawa Timur ya. Saya berangkat dari apa yang pernah disampaikan dan senantiasa didengungkan oleh pendiri negara kita, Bung Karno, yaitu jas merah. Jas merah itu adalah kependekan dari kata jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu pertama ya. Jadi Bung Karno sudah menyadari bahwa negara kita ini didirikan dari akar ya, sel-sel dari sejarah kebangsaan Nusantara yang terdiri dari bangsa-bangsa ya, bangsa-bangsa, sehingga negara kita ini adalah sebenarnya adalah negara bangsa. Nah, negara bangsa, negara yang didirikan dari kesatuan bangsa-bangsa yang dulunya itu mempunyai kedaulatan masing-masing dalam bentuk sejarah kerajaan, ya, keratuan, kesultanan, kedatuan, ya, suku marga, dan apa yang disebut dengan penglisir atau puri yang ada di Bali. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa Bung Karno pun, Yang Mulia, terdengar? Ya, masih Yang Mulia. Terdengar Yang Mulia. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi Bung Karno pun menyadari bahwa generasi bangsa Indonesia ini jangan tercerabut dari sejarahnya. Dalam arti kata tidak boleh kita melupakan sejarah. Nah, betapa pentingnya sejarah itu oleh Bung Karno sehingga senantiasa Bung Karno itu mendengungkan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, oleh karena itu maka dalam rangka ya tetap mempertahankan jati diri Nusantara ini, maka sejarah itu sangat penting untuk tetap ya disampaikan kepada generasi kita ya, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Sebab kekuatan Nusantara ini adalah berangkat dari adat tradisi budaya Nusantara yang terdiri dari berbagai ya tadi itu sejarah kebangsaannya, yaitu kerajaan, kesultanan, kedatuan, penglisir dan sebagainya. Jadi itu yang paling penting, bahwa anak-anak kita itu tidak boleh dilepaskan dari sejarah ya perjalanan dari negerinya atau bangsanya. Sebab untuk bisa mencintai negeri ini, maka kita harus bisa memahami dan tetap mencintai sejarah peradaban Nusantara itu sendiri. Saya kira itu yang menjadi dasar atau kunci bagi generasi kita yang akan datang, Yang Mulia Gus Olivi. Ya, baik Prof. Beberapa buku di Indonesia ini juga ditulis oleh komunitas-komunitas sejarawan, termasuk hari ini ada buku tentang sejarah Madura ini. Coba Prof
di sini kan ada zaman kerajaan-kerajaan. Kerajaan di Nusantara ini sangat banyak sekali. Hari ini Prof mendirikan sebuah lembaga komunikasi pemangku adat seluruh Indonesia. Apa yang melatar belakangi Prof mendirikan lembaga tersebut, Prof? Ya, jadi yang melatar belakangi adalah kita akan membawa negara atau negeri kita ini kembali kepada jati dirinya. Jati diri negeri ini adalah merupakan suatu perpaduan, perkumpulan dari sejarah bangsa-bangsa yang ada di Nusantara. Pada saat pertama berdirinya negara kita, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, itu pengakuan terhadap swapraja, ya, ada 300, kurang lebih 350 swapraja, dan suku marga itu lebih dari 700-an. Ya, lebih dari 350 daerah swapraja. Apa artinya? Artinya swapraja itu adalah daerah-daerah yang dulu adalah bekas kerajaan, kesultanan, ya, kedatuan, ya, kemudian puri dan seterusnya itu. Nah, itu apa artinya? Artinya bahwa the founding fathers kita, ya, pendiri negeri ini, itu sudah menyadari bahwa negeri ini dibangun berdasarkan perkumpulan dari bangsa-bangsa tadi yang terdiri dari kerajaan, kesultanan, keratuan, ya, kedatuan, dan puri, serta adanya daerah-daerah yang berkumpul dalam bentuk suku marga yang lebih dari 700 suku marga pada waktu pertama kali didirikan negeri ini. Oleh karena itu maka ini adalah sebuah kekuatan dari sejarah, ya, peradaban masyarakat Nusantara itu sendiri, tidak boleh dihilangkan, ya, karena menghilangkan sejarah berarti kita tidak lagi, ya, memposisikan kita sebagai negara yang menghargai leluhurnya. Oleh karena itu leluhur itu harus betul-betul dijunjung sebagai nilai, ya, yang luar biasa yang telah memberikan warisan yang luhur, ya, baik itu warisan dalam bentuk fisik yaitu peradaban Nusantara yang terdiri dari kerajaan-kerajaan tadi itu, termasuk di dalamnya adalah aset-aset ekonomi komunal yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu maka kami, ya, berkumpul untuk menyatukan visi dan misi, mendirikan suatu lembaga namanya Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia. Jadi tugas kami dari LKPASI ini adalah mengkomunikasikan, ya, di antara para pemangku adat seluruh Indonesia yang terdiri dari raja, ya, ratu, sultan, datu, penglisir, ya, kemudian kepala suku marga dan kepala persekutuan masyarakat hukum adat seluruh Indonesia. Itu yang menjadi orientasi dari Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia. Apa artinya? Artinya kita ingin mengembalikan jati diri Nusantara itu dibangun berdasarkan tadi itu, ya, stelsel kerajaan kesultanan. Bukan berarti kita mau memisahkan diri dari NKRI, bukan. Tetapi kita membangun suatu kekuatan berdasarkan apa yang diamanahkan oleh leluhur kita, bahwa itulah yang nanti akan bersinergi dengan pemerintah untuk bagaimana secara bersama-sama memikirkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat seluruh Indonesia. Saya kira itu yang menjadi orientasi, sehingga kita orientasinya adalah bagaimana potensi-potensi yang bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat itu harus dikembalikan, ya, kepada pemilik awalnya, yaitu masyarakat adat Nusantara, agar mereka bisa mengoptimalisasi potensi-potensi yang dalam bentuk tadi itu tanah-tanah adat, tanah-tanah suku marga, tanah-tanah swapraja, tanah-tanah ulayat, dan ini pun diberikan kesempatan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021. Dalam pasal 98-nya itu dikatakan boleh dikembalikan kepada pemilik awalnya swapraja tadi itu, sepanjang itu dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Itu yang paling utama menjadi orientasi visi dari Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia. Selain itu juga dalam rangka, ya, meramu sejarah peradaban Nusantara itu, maka Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia itu sedang mengumpulkan data-data situs sejarah. Jadi setiap kerajaan itu kan ada situs-situs bersejarah. Itu kita akan himpun, ya, misalnya sejarah yang ada di kerajaan misalnya Goa misalnya di Sulawesi Selatan. Itu ada beberapa situs-situs sejarah yang tentunya nanti akan kita himpun, kemudian di situ
alamatnya masing-masing di mana, kemudian titik koordinatnya bagaimana, dan itu kita coba untuk melakukan upaya kerjasama dalam rangka revitalisasi dan rekonstruksi terhadap situs-situs sejarah tadi itu. Itu yang mulia yang penting untuk kita lakukan. Baik yang mulia, ada bahasa yang menarik, revitalisasi dan rekonstruksi tentang kesejarahan ini menarik sekali ya, hingga orientasi ini tidak menjadi disorientasi. Iya, betul. Di buku ini yang mulia, di Simposium Nasional, tercatat bahwa yang mulia ini masih terah dari kerajaan Singosari. Nah, tentu erat hubungannya dengan Madura yang mulia, karena Arya Wiraraja ini juga sejarahnya juga sangat jelas. Nah, betul, ya, bagaimana yang pandangan yang mulia tentang kesejarahan Madura ini? Silakan yang mulia. Ya, jadi saudara-saudara kita yang ada di Madura itu dari sudut pandang sejarah itu mempunyai suatu andil yang luar biasa, gitu ya, untuk bagaimana menyatukan seluruh Nusantara dalam rangka bersama-sama dengan terah kerajaan Singosari itu mendirikan ya cikal bakal ya Nusantara, yaitu kerajaan Majapahit bersama Raden Wijaya. Nah, oleh karena itu ya dengan strategi, kemudian kecerdasan serta taktik yang dimiliki oleh Arya Wiraraja yang sebenarnya itu adalah bagian dari Singosari, itu luar biasa, sehingga terwujudlah apa yang disebut dengan kerajaan Mojopahit. Nah, dengan demikian maka antara Singosari dan Madura itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Itu adalah satu kesatuan di mana inilah cikal bakalnya. Singosari ada cikal bakalnya ya, berdirinya kerajaan Mojopahit yang bisa berjaya ratusan tahun lamanya, yang bisa menyatukan Nusantara, yang juga diakui oleh dunia internasional, yang menjadikan Nusantara ini menjadi negara maritim besar pada waktu itu dan sangat dikagumi oleh dunia internasional. Jadi tidak bisa dipisahkan bahwa sejarah peradaban Nusantara ini itu juga ada peran dari saudara-saudara kita yang ada di Madura, khususnya yang dipimpin oleh yang mulia ya leluhur kita Arya Wiraraja, yang dengan demikian maka cikal bakal kerajaan Majapahit itu tidak bisa dipisahkan dengan peran serta ya Arya Wiraraja sebagai bahagian dari kerajaan Singosari. Baik yang mulia, ini kalau kita bicara mengaji sejarah mungkin berjam-jam tidak akan selesai. Betul yang mulia. Menarik sekali, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang mulia. Namun akhir-akhir ini Perpres 80 2019 bahwa Presiden telah menetapkan tentang pembangunan pusat kajian peradaban dunia itu di Indonesia, di Jawa Timur, di Madura, di Pintu Suramadu. Saya sedikit minta pandangan yang mulia tentang rencana Presiden membangun Indonesia Islamic Science Park yang menjadi sebuah pusat kajian peradaban dunia. Bagaimana yang mulia tanggapannya? Ya, jadi dari sudut pandang hukum bahwa pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia itu telah mengundangkan peraturan presiden. Ya, berarti dari sudut pandang hukum keinginan pemerintah itu sudah dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Landasan hukum untuk berdirinya sebuah center ya, pusat kajian Islam, peradaban Islam dunia yang ada di Madura, ya Islamic Center Science Park itu secara hukum itu sudah mendapat suatu fondasi yang jelas. Ya, tinggal realisasi. Realisasi ini adalah upaya real pemerintah untuk melaksanakan amanah pemerintah itu sendiri yang sudah dituangkan dalam bentuk peraturan presiden gitu. Nah, kenapa? Karena konsekuensi logis, peraturan presiden sudah diundangkan, oleh karena itu konsekuensinya adalah pemerintah harus serius untuk menjalankan apa yang sudah diamanahkan di dalam peraturan presiden tersebut. Oleh karena itu saya sangat mendorong agar pemerintah Republik Indonesia itu sudah mulai melakukan langkah-langkah real ya strategik untuk bagaimana
agar Islamic Center Science Park itu yang ada di Madura betul-betul sudah mulai dicanangkan ya, walaupun itu setahap demi setahap. Yang penting sudah ada upaya real untuk menuju ke arah terbangunnya ya Islamic Center Science Park tadi itu. Nah, kenapa itu penting dilakukan? Karena kita melihat bahwa di Madura itu sangat strategik untuk didirikan itu. Pertama, dari lokal poinnya itu dekat dengan Bandara Juanda ya. Jadi perjalanan dari airport Juanda ke Madura di pintu masuk itu di Suramadu itu tidak terlalu memakan waktu yang lama, sehingga mobilisasi kunjungan dari para peminat atau penstudi nanti dari berbagai negara itu tidak mengalami kesulitan. Kenapa? Karena ketersediaan sarana transportasi yang sudah mapan, di mana Bandara Juanda itu adalah merupakan bandara yang terbesar kedua setelah Bandara Soekarno-Hatta, kan tidak bisa dipungkiri itu, dan fasilitasnya sudah luar biasa lengkap. Nah, yang kedua, bahwa secara real ya kita melihat saudara-saudara kita di Madura itu memang kalau kita lihat jumlah pesantren-pesantren yang berdiri di Madura, tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah ya secara kuantitas pesantren-pesantren yang berdiri di Madura itu cukup luar biasa jumlahnya, besarnya. Bahkan jumlah ya tempat-tempat ibadah, masjid-masjid itu luar biasa. Ya, daerah 1.000 masjid misalnya, itu kan digelari seperti itu di Madura. Nah, ini menunjukkan bahwa lokal point ini sangat tepat, bahwa Madura menjadi pusat kajian peradaban Islam dunia, ya, didukung oleh lokal poinnya, kemudian disinkronisasi dengan masyarakatnya yang betul-betul orientasinya adalah spiritualitas keislaman tadi itu. Nah, itu menjadi satu nilai tambah ya, nilai tambah added value itu bagi Nusantara ini. Jadi saya secara pribadi selaku ketua Dewan Pendiri ya Lembaga Pemangku Adat seluruh Indonesia atau LKPASI itu merekomendasikan ya segera agar pemerintah Republik Indonesia itu melakukan langkah-langkah taktis dan strategik real untuk mewujudkan keinginan ya pemerintah melalui peraturan Presiden nomor 80 tadi itu, yang sudah ya mengamanahkan agar di pemilihan di Madura itu berdirinya Islamic Center Science Park itu bisa terwujud, dan itu menjadi satu kebanggaan kita karena akan menjadi pusat peradaban Islam dunia. Tidak bisa dipungkiri bahwa pemeluk agama Islam terbesar di dunia itu adalah Indonesia. Oleh karena itu harus muncul satu ikon ya, satu landmark gitu di Madura, yaitu sebagai pusat kajian peradaban Islam dunia. Saya kira itu dari saya, Yang Mulia Gus Holivi. Baik, Yang Mulia, terima kasih banyak atas pandangan, saran dan masukannya tentang ngaji sejarah pada sore hari ini. Iya, terima kasih. Di Makassar ternyata sudah maghrib ya, 1 jam yang lalu bahkan. Iya. Madura ini baru selesai maghrib. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah maghrib dan berbuka puasa di bulan yang suci ini. Terima kasih Yang Mulia. Tentunya nanti saya akan mengundang Yang Mulia di momentum-momentum yang lain, karena waktu ini sudah habis. Saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Yang Mulia atas mendirikannya LKPASI Indonesia.